Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Ramasari dari kelas C3 dengan NIM 352110243 dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa Angkatan 2021. Di video ini saya akan memaparkan sebuah kasus yang ramai di media sosial pada tahun 2020 dan berlanjut pada akhir tahun 2021. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang kasus ketidakadilan hukum, yaitu kasus jurnalis Asrul yang divonis 3 bulan penjara. Kasus Asrul bermula pada 14 Juni 2019 saat Muhammad Asrul diadukan ke polisi dengan aduan pencemaran nama baik oleh Farid Karim Judas. Karena 3 berita dugaan korupsi yang dituliskannya di media online Berita News pada 10, 24, dan 25 Mei 2019. Pada 17 Desember 2019, Farid Karim Judas membuat aduan yang tercatat dalam laporan kepolisian. Polisi pun segera menindaklanjuti laporan itu dengan penangkapan. Pada 29 Januari 2020, Muhammad Asrul dijemput paksa dari rumahnya oleh kepolisian. Selanjutnya, ia dibawa ke Polda Sulawesi Selatan yang dimintai keterangan. Mulai 16 Maret 2021, kasus Asrul mulai disidangkan. Jaksa mendakwa Asrul dengan pasal berlapis, berita bohong, ujaran kebencian, serta pencemaran nama baik. Ancaman pidana bagi Asrul bila terbukti bersalah maksimal 10 tahun penjara. Kasus ini menimbulkan ketidakadilan. Polisi dan jaksa telah mengabaikan surat dari Dewan Pers yang menjelaskan berita yang ditulis Asrul adalah produk karya jurnalistik yang mekanisme sengketanya diselesaikan lewat Dewan Pers dan bukan lewat pengadilan pidana. Ketidakadilan lain yang ia alami adalah dampak buruk yang harus dihadapi Asrul. Selama 8 bulan sejak ditangguhkan penahanannya, ia dilarang untuk menulis berita dan menggunakan media sosial. Akibatnya, ia tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Jurnalis bekerja bukan untuk dirinya sendiri, ia bekerja untuk kepentingan publik, dan kepentingan publik yang diemban oleh Asrul lewat pemberitaannya adalah mengungkap perilaku korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak boleh dianggap sepele. Mengungkap korupsi dengan teknik jurnalisme investigasi adalah peran yang dapat dilakukan oleh wartawan atau jurnalis. Bagaimana bisa berita yang telah dinyatakan oleh Dewan Pers lewat surat sebagai produk jurnalistik dan karenanya dilindungi oleh Undang-Undang Pers justru bisa disidangkan di pengadilan dengan pasal kabar bohong, ujaran kebencian, serta pencemaran nama baik? Sengketa pers seharusnya diselesaikan lewat mekanisme sengketa pers sesuai dengan pasal 1, 5, 11, dan 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Bukankah kita butuh pers yang bekerja untuk publik, pers yang mengawasi kinerja pemerintah yang korupsi? Mau sampai kapan kita biarkan ketidakadilan ini bekerja di negeri ini? Lalu cukupkah kasus-kasus ini diselesaikan dengan pembuatan pedoman interpretasi yang hanya mengatur tata cara? Membiarkan ketidakadilan ini terus ada di dalam Undang-Undang ITE sama saja mendiamkan pembungkam pers dan demokrasi. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila-sila yang di setiap sila memiliki arti yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan tujuan negara. Dalam kaitannya terhadap sila Pancasila, kasus tersebut telah melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki makna keadilan sosial merupakan tujuan negara yang harus diterima oleh setiap rakyat Indonesia. Dalam kasus ini, hukum tidak diselesaikan secara adil, bahkan tidak sesuai dengan prinsip, norma, dan peraturan hukum di Indonesia. Hukum berpotensi untuk menjadi tidak adil, tetapi perlu diusahakan agar keadilan dapat diwujud nyatakan.